Shalom adik-adik teruna, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik teruna semuanya? Kakak percaya kebaikan dan kasih Tuhan senantiasa hadir dimanapun kita berada. Terpujilah Kristus, di hari yang sukacita ini, kita boleh kembali bersekutu untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita. Kita sudah menerima kebaikan dan pengampunan oleh karena kasih Tuhan yang besar bagi kita. Besarlah kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa, pencipta segalanya, sehingga Ia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di surga mulia. Diutusnya Sang Anak menjadi juru selamat, supaya kuasa jahat ditumpas olehnya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di surga mulia. Adik-adik teruna, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur atas berkat dan kasih Tuhan, hingga di hari yang sukacita ini, kami boleh kembali bersekutu dalam jaringan internet untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh juga mengaplikasikan firman Tuhan yang baru saja kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga percaya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kali ini, pembawa firman-Nya akan dibawakan oleh Kak Feni. Adik-adik teruna, bacaan kita pada hari ini terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem.
Maka berkemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya mari kita lihat dulu dalam bacaan Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagiku Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Firman Tuhan ya dan amin. Digenapkan setelah 70 tahun di pembuangan bangsa Israel, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Setelah Babel dikalahkan oleh pemimpin negeri Persia, yaitu Raja Kores. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat bacaan kita tadi. Apa sih yang ingin kita perhatikan di sini? Yaitu terdapat pada ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama ini, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, artinya Tuhan berkenan kepada Raja Kores. Raja Kores ini tidaklah mengenal Tuhan. Dia bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan memakainya untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, terus kita bisa lihat ayatnya yang kedua, yaitu Raja Kores menyampaikan janji dan harapan. Yaitu yang pertama, Raja Kores berjanji ingin mendirikan rumah Tuhan. Dapat dilihat pada ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Nah, terus janji dan harapan yang kedua yaitu dijamin ada bantuan untuk proses pendirian rumah Tuhan, yaitu terdapat pada ayatnya yang keempat. Nah, teman-teman, selanjutnya pada ayatnya yang kelima, ini menunjukkan respon umat Israel kepada Tuhan. Mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka meresponi kebaikan Tuhan dengan mereka langsung bersiap-siap untuk membangun atau mendirikan rumah Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita juga akan meresponi kebaikan Tuhan dengan berpengharapan bahwa di masa yang depan kita akan memiliki pengharapan yang cerah, seperti bangsa Israel pada waktu itu. Nah, teman-teman, Allah sudah memberikan janji dan harapannya kepada kita yang percaya kepadanya. Ini dapat dilihat dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Seperti kita pada saat ini, kita sudah diberikan jaminan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib sebagai jaminan kita. Yesus sang juru selamat kita memberikan kekekalan sorga dan berkat duniawi. Kakak mempunyai suatu tokoh inspiratif, yaitu Michael Andrew. Michael Andrew ini bersama dengan teman-temannya, lintas agama, suku, budaya, mereka mendirikan suatu rumah bineka untuk mencoba merawat kesatuan dan persatuan. Nah, teman-teman, Tuhan berkenan untuk memakai siapa saja untuk menunjukkan kasih-Nya. Sekarang
tugas kita adalah bersedia untuk membangun dan mewujudkan kasih Allah itu melalui pertemanan kita, baik pertemanan kita beda agama atau suku, budaya, bahkan kita misalnya beda sekolah, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Semoga kisah Michael Andrew ini dapat menginspirasi teman-teman, dan Roh Kuduslah yang akan menolong dan memampukan kita dalam mewujudkan kasih Allah. Amin. Adik-adik teruna, siapapun kita, Allah akan pakai kita untuk menyatakan kasih-Nya, baik melalui kakak-kakak pelayan dan melalui adik-adik di rumah tentunya. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita responi kebaikan Tuhan, mensyukuri berkat-berkat Allah yang ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Ku beroleh berkat. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Adik-adik teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan firman-Mu yang telah kami dengar ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik teruna, ibadah kita sudah selesai. Tetap laksanakan adaptasi kebiasaan baru dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat. Hikmat Allah lah yang akan menolong dan memampukan kita dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru. Sampai jumpa minggu depan.